Halo kawan aku. Disclaimer. Video ini merupakan dokumentasi pribadi. Langkah atas putusan yang dipilih, baik sendiri maupun hasil diskusi dengan istri. Ditujukan menjadi saksi ataupun pembelajaran yang berarti. Di suatu hari nanti, untuk kami dan siapapun yang kebetulan menghampiri. Saat kami mengevaluasi maupun setelah pergi. Kami yakini tak ada yang abadi. Oleh karenanya, kami mesti berbagi. Kok kawan aku bisa datang melihat video ini? Percayalah, semesta ingin memberikan sesuatu kepada kawanku, dan terimalah. Saat ini, kami ingin mendokumentasikan alasan utama kami kenapa mencoba memulai usaha dan memilih sektor peternakan. Sektor peternakan itu luas. Kok kenapa kami memilih kambing perah? Akan kita jawab di video kali ini. Nalar secara teknisnya, coba saya sampaikan dari beberapa sudut pandang. Setidaknya, minimal akan kita lihat dari 4 sisi, yaitu yang pertama sisi finansial, yang kedua sisi sosial, yang ketiga sisi emosional, dan yang keempat sisi spiritual. Agar sedikit mendalam, dokumentasi kali ini akan saya sampaikan dari sisi finansial terlebih dahulu. Kita akan fokus di sisi finansial. Yang mendasari langkah ini, saya ambil dari intisari salah satu buku Robert Kiyosaki terkait cash flow quadrant. Buku ini menggambarkan tentang bagaimana individu atau seseorang mendapatkan penghasilan atau pendapatan berupa uang. Dalam buku ini disebutkan dan menjadi pembeda bahwa ada 4 kuadran cara manusia mendapatkan uang. Kuadran 1 dan kuadran 2 masuk dalam kategori active income. Dan kuadran 3 dan 4 itu masuk kategori passive income. Kuadran ke-1 itu disebut sebagai employee. Kuadran kedua itu dikenal dengan nama self-employee. Dan kuadran ketiga dikenal dengan nama business owner. Yang terakhir, kuadran keempat, itu disebut sebagai investor. Contoh kuadran 1, dalam hal ini employee, adalah kita mendapatkan uang dengan cara kita ikut bekerja ke usahanya atau perusahaannya orang lain dengan menyandang gelar sebagai karyawan atau pegawai. Semua level sama saja. Misalnya, kawanku sebagai pekerja harian lepas, sebagai driver, sebagai cleaning service, sebagai supervisor, sebagai section head, sebagai department head, sebagai manager, sebagai direktur, sebagai PNS, sebagai kabitkah, sebagai kadiskah, sebagai dokterkah, sebagai guru, sebagai pilot, sebagai astronot, sebagai masinis, semuanya sama. Statusnya menyandang gelar sebagai karyawan atau pegawai. Ya, statusnya sama. Yang membedakan hanya level tanggung jawab dan pendapatan yang diperoleh. Hanya itu. Contoh kuadran kedua, dalam hal ini sebagai self-employee, yaitu
ketika kita mendapatkan uang dengan cara kita bekerja secara mandiri di usaha atau perusahaan milik kita sendiri. Contohnya, kawanku punya warung kelontong dan kawanku sendiri yang menjalankannya, dari proses belanja, menata toko, melayani pembeli, membuat laporan, dan seterusnya. Semuanya dilakukan serba sendiri. Contoh yang lainnya, misal memiliki tempat praktek dan kawanku yang melakukan semuanya sendiri. Statusnya itu sama. Contoh lainnya, misal kawanku memiliki peternakan, akan tetapi hanya kawanku seorang diri yang menjalankan proses operasionalnya, dari mulai membersihkan kandang, mencari pakan, memberikan pakan, menjual, dan semuanya itu masuk dalam kuadran kedua. Inti dan resiko di kuadran 1 dan kuadran 2 itu sama. Intinya adalah ketika kawanku ingin punya uang, ya kawanku harus bergerak dan bekerja terlebih dahulu. Resiko di keduanya yaitu ketika kawanku tidak bisa bergerak dan bekerja lagi sampai pada waktu tertentu, maka aliran dana ke dompet atau rekening kawanku akan terputus atau berhenti. Proses tidak bisa bergerak dan bekerja ini penyebabnya banyak loh. Mayoritas itu di luar kontrol kita. Contohnya, perusahaan tempat kita bernaung tiba-tiba bangkrut dan tutup, sehingga kawanku menjadi bagian yang kena proses PHK atau pemutusan hubungan kerja. Atau misalnya kawanku tiba-tiba sakit parah, atau misalnya ya karena sudah lanjut usia, tidak lagi produktif, atau misalnya karena amit-amit kawanku mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat, atau bahkan misal amit-amit sampai meninggal, semua aliran dana yang sebelumnya kawanku terima, keluarga kawanku terima, baik itu anak, istri, orang tua, saudara, semuanya seketika terhenti. Itu resiko di kuadran 1 dan kuadran 2 yang kita kenal dengan istilah area aktif income. Contoh kuadran ketiga, dalam hal ini sebagai business owner, yaitu ketika kita mendapatkan uang dengan cara kita memiliki bisnis atau usaha yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum dan sudah ada karyawan di dalamnya. Kita tidak bekerja sendiri secara mandiri. Contohnya, kita memiliki toko, akan tetapi proses operasionalnya sudah ada yang menjalankan. Ketika kita tidak ada, toko tersebut tetap beroperasi dan menghasilkan. Contoh lainnya, kita memiliki peternakan, mau itu ayam, kambing, domba, ataupun sapi. Kan tetapi, ketika teman-teman sudah memiliki tim di dalamnya, dan dengan tim tersebut proses operasional di kandang berjalan mandiri, tidak 100% tergantung dengan hadirnya kita, maka itu sudah masuk kategori kuadran ketiga. Sektor apapun bisnisnya tidak menjadi soal. Yang pasti harus milik kawanku dan sudah dijalankan oleh orang lain. Intinya, usaha tersebut tidak lagi bersandar 100% dengan kehadiran kawanku. Contoh kuadran keempat. Dalam hal ini, yaitu sebagai investor, di mana ketika kita mendapatkan uang dengan cara kita menjadi investor di usaha atau bisnisnya orang lain.
Contohnya, kita memiliki saham di suatu perusahaan. Cara beli saham sudah banyak lah dibahas orang ya, dan itu menjadi hal yang lumrah saat ini. Contoh lainnya, kawanku menitipkan dana ke usaha atau bisnisnya teman kawanku, dan usaha itu berhasil atau menguntungkan. Sederhananya, kawanku hanya menyetorkan dana di awal, setelahnya kawanku mendapatkan uang yang berangsur dan terus-terusan mengalir. Inti dan resiko dari kuadran 3 dan kuadran 4 itu sama. Intinya yaitu, ketika kawanku tidak lagi bisa bekerja, sudah tidak sehat, liburan atau jalan-jalan, PHK, tidur terus, main terus, silaturahmi terus, kawanku tetap mendapatkan aliran uang itu. Dompet kawanku selalu terisi. Aktivitas atau gerakan kawanku tidak mempengaruhi terhadap aliran uang kawanku. Nah, sedangkan untuk resiko di kuadran 3 dan 4 itu tidak semua usaha atau bisnis yang kita atau teman kita bangun akan ada jaminan berhasil. Peluang gagal atau bangkrutnya jelas ada dan sama-sama besar. Semua hal yang kawanku bangun, dana yang kawanku berikan, semuanya bisa hilang loh. Niat hati ingin untung, yang ada malah buntung. Itu resikonya. Secara pribadi, nalar saya sudah meyakini setidaknya 2 hal yang sudah pasti. 1. Semua yang hidup pasti akan mati. Kedua, uang salah satu bagian yang menunjang kehidupan. Saat ini saya berada di kuadran 1 sebagai karyawan di salah satu perusahaan pertambangan. Saat ini masih di pertambangan batubara. Insya Allah di akhir bulan depan akan bergeser ke sektor pertambangan emas. Oleh karena hal tersebut, maka istri saya, anak-anak saya, orang tua saya dipastikan perlu uang untuk melangsungkan kehidupannya. Semisal ketika suatu saat nanti ternyata saya dipanggil lebih dahulu oleh Sang Pencipta. Harapannya saya memiliki passive income yang cukup sehingga kehidupan mereka senantiasa bisa berlanjut. Nah, saat ini saya dalam berproses membangun kuadran ketiga yang saya ambil dengan sektor peternakan dan memilih kambing perah. Intinya sih agar stabilitas masa depan keluarga kawanku aman, jangan hanya memiliki satu aliran pendapatan saja, apalagi hanya bergantung pada kuadran 1 atau kuadran 2. Baiknya, minimal di area aktif dan pasif income, kawanku itu harus punya aliran tersebut. Untuk sisi lainnya, kenapa saya memilih beternak kambing perah akan coba saya sampaikan di video dokumentasi berikutnya. Kaitan dengan sisi finansial, saya rasa sudah agak cukup untuk saya sampaikan. Terima kasih kawan aku.